Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah gabung di Zoom malam ini yang akan membahas mengenai TikTok marketing, terutama optimasi akun TikTok bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwa Diana Puspita dari tim Komunitas Bisnis Muslimah. Salam kenal ya semuanya. Oke, karena aku udah kenalan, boleh dong kenalan sama semua teman-teman di sini yang udah ada sekitar 245 orang yang gabung di Zoom kali ini dan masih waiting room juga. Karena aku udah kenalan, aku boleh tahu dong teman-teman namanya siapa dan domisilinya dari mana. Boleh di kolom chat ya. Jangan open mic dulu karena sebentar lagi materinya akan dimulai. Assalamualaikum, salam kenal, saya Alia dari Cilacap, Kebumen, Masya Allah. Dari Bandung, dari Pangandaran. Wah, Bandung masih banyak ya yang dari Bandung, alhamdulillah. Palembang, Subang, Pekanbaru, Bogor. Salam kenal semuanya. Alhamdulillah udah 275 orang yang masuk ke Zoom-nya kali ini yang akan membahas mengenai TikTok marketing. Oke, siapa sih yang udah punya TikTok di sini? Boleh langsung chat di kolom chat. Nah, jadi kali ini teman-teman akan belajar TikTok marketing langsung dengan tim TikTok SBO yang sudah ahli di bidangnya nih. Nah, kontennya ini udah sering banget FYP teman-teman, dan teman-teman bisa langsung ambil catatannya untuk mencatat ilmu-ilmu dari Teh Hilmi. Alhamdulillah Teh Hilmi dan Mak Muri Handayani udah hadir di sini. Sudah siap teman-teman mendapatkan ilmunya? Alhamdulillah. Oke, kita langsung mulai aja ya, Teh Hilmi. Recording in progress. Oke, Kak Salwa, terima kasih. Oke, silakan Kak Hilmi, bisa langsung Iya, malah saya belajar, kamu nggak belajar. Oke. Oke, sebelum kita mulai, sebentar. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah, terima kasih banyak yang udah berkesempatan ya meluangkan waktunya untuk belajar mengenai TikTok marketing. Nah, ini sebelum saya lebih lanjut nih ya, kan admin Yuki udah ngasih tugas nih ke teman-teman untuk membuat akun TikTok dan mencoba nge-upload videonya. Nah, boleh dong teman-teman di kolom chat sebutkan username TikToknya apa? Udah nge-upload video apa belum? Nah, setelah itu teman-teman apa sih kesulitannya gitu ya, dan admin Yuki ngasih tahu nih ke saya gitu. Tapi ini caranya kayak gimana, udah diemin dulu gitu kan, biar teman-teman mencoba dulu. Baru di sini deh boleh diutarakan kendalanya apa, nanti bakal kita bahas. Oke, nah mohon maaf nih, selain dikasih tahu username-nya, dikasih tahu juga dong produk yang dijualnya teman-teman apa gitu ya, apa si bisnisnya itu ada di dalam bidang apa. Oke. Oh iya, ini biar kita belajarnya kondusif ya, teman-teman sepakat untuk nge-mute dulu mikrofonnya ya. Nah, nanti kan banyak nih teman-teman yang berhalangan hadir. Jadi biar videonya enak ditonton. Oke. Saya yakin sih di sini ya pasti kebanyakannya teman-teman jualan produk fashion. Nah, ini udah banyak banget nih ya. Boleh siapa yang pengen open mic, mengutarakan gimana sih rasanya gitu ya, atau gimana pengalamannya setelah nge-upload TikTok, apakah hasilnya memuaskan apa tidak. Sok, siapa yang mau? Satu orang saja boleh open mic. Halo Kak. Assalamualaikum. Boleh, sok, sebutkan namanya dulu ya.
Kak Naimatul ya tadi, atau Kak Adah nih? Aku boleh. Boleh, Siapa? boleh. Boleh Kak Adah Assalamualaikum Mawadah. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya Adah Mawadah. Salam kenal ya, Kak. Kenal. Jadi saya tuh belum lama baru punya TikTok ya. Cuman alhamdulillah udah banyak gitu ngupload videonya. Memang sih bagus banget ya untuk banyak yang nonton kayak gitu dan segala macam. Lain kali kayak apa ya? Kalau IG kan dia dapetin view-nya tuh lama ya, Kak. Terus sedikit. Kalau TikTok tuh cepet. Cuman masalahnya pengen gitu kayak orang-orang biar FYP. Tapi susah. Aku pengen tahu. Itu sih, Kak. Aku hilang. Kak, itu di mute, Kak. Kok hilang ya? Oh, ke-mute ya, maaf. Nah, berarti, oke. Kak Adah, apa sih produknya sebelumnya? Boleh cerita dulu? Aku produknya skincare, Kak. Cuman apa ya, masih dicampur-campur buat pribadi. Buat postingan pribadi itu masih dicampur-campur gitu loh, Kak. Oh, oke. Nah, berarti di sini Kak Adah itu campur ya antara personal branding sama corporate brandingnya gitu, atau sama produk brandingnya. Nah, kalau saran dari saya untuk di TikTok sebetulnya bisa bikin 2 aja. Misalnya Kak Adah yang satu untuk personal branding dan yang satu untuk si produk branding atau corporate brandingnya. Nah, biar apa? Karena nanti ke depannya, gimana sih caranya Kak Adah untuk mencapai FYP itu, yaitu fokus terhadap satu topik konten yang akan dibangun. Misal, kalau personal branding, misalnya Kak Adah mau mengenalkan diri Kak Adah itu sebagai entrepreneur misalnya, sebagai pebisnis. Nah, ini bakal beda nih kontennya kalau misalnya konten Kak Adah untuk berjualan produk. Bakal beda kan? Nah, itu sebabnya kenapa di TikTok juga nyediain tuh si jenis akunnya menjadi 2. Ada akun kreator dan akun untuk bisnis. Nah, jadi kalau untuk kepentingan yang lebih personal gitu ya sifatnya, untuk personal branding, nah itu lebih baiknya pakai akun kreator. Dan untuk yang akun jualannya bisa pakai akun bisnis. Oke, Kak Ada boleh username-nya apa? Name-nya Mawadah 25. Boleh di kolom chat. Nah, soalnya saya paham di sini teman-teman ada yang belum sama sekali paham gitu ya mengenai TikTok, ada yang udah jauh juga gitu. Jadi biar nyambung kita review dari awal. Oh, ini @mawadah 5. Oke. Tuh, enggak kebuka. Kak, kok Ya, teman-teman, saya bakal coba share screen ya. Oke, ini udah muncul. Share screen. Oke, Kak Salwa boleh? Saya masih disable nih kayaknya. Coba lagi. Iya. Bisa, Kak Hilmi. Oke, nih udah muncul ya teman-teman. yang siap. Oh, oke. Berarti Kak Mawadah ini udah kelihatan ya. Nah, kelihatan dari sini kalau si kontennya cenderung ke personal branding sih menurut aku ya di sini. Oke. Dari segi viewersnya, teman-teman bisa lihat ini jumlah
jumlah pengikutnya hampir 2.000. Nah, tapi si viewersnya sedikit yang mencapai 2.000. Kayak gampang ngono. Nah, artinya gak ngeri ini. Hari Joko. Oke, mohon maaf teman-teman, mute dulu ya. Iya. Ada yang iya. Oke, Kak Salwa boleh dibantu? Nah, oke. Nah, ini Kak Mawadah ini followersnya hampir 2.000. Nah, tapi ketika teman-teman lihat di sini, video-videonya belum tentu semuanya mencapai 2.000. Artinya apa? TikTok ini tidak bergantung dengan jumlah followers. Beda kan kalau dengan Instagram misalnya. Banyak-banyak followers, makin banyak juga yang like, yang komen gitu ya, yang interaksinya. Nah, kalau di TikTok enggak. Jadi dia berdasarkan kualitas kontennya. Ketika kontennya bagus, banyak yang suka, nah mereka juga bakal naik dengan sendirinya gitu. Jadi viewersnya itu bisa nyampe ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan gitu ya viewersnya tanpa memperdulikan berapa jumlah followersnya. Nah, makanya banyak peserta yang yang nanya gitu ya ke saya, Kak, pokoknya pengen apa namanya tuh, pengen followersnya banyak, gimana caranya? Terus saya berkali-kali bilang nggak usah cari followers gitu kan, nggak usah cari followers, udah fokus aja untuk nge-upload konten yang bagus gitu ya. Nah, ini udah review sedikit ya, semoga teman-teman paham di sini kalau TikTok bukan perihal jumlah followers, tapi jumlah viewers yang diutamakan. Nah, setelah ini saya bakal mini tour di TikTok itu ada apa aja sih gitu, dan apa aja kegunaannya. Bentar ya, yang ini di stop dulu. Oke, Kak Salwa, saya coba share screen. Pakai yang satu lagi, yang iPhone. Oke, siap. Udah bisa belum ya? Belum jadi host kayaknya. Oke, sambil kita tunggu. Coba saya baca chat. Saya pernah sekali aja viewers 1000-an, Kak. Susah sekali FYP. Nah, jadi teman-teman kalau pengen apa ya? Pengen FYP, jadi perlu diingat dulu nih ya. Oke, mohon maaf. Siap. Nah, jadi teman-teman, kalau TikTok itu ya perlu diingat, jadi platform sosial media, gitu. Jadi sosial media ini ya tujuannya untuk bersosialisasi. Jadi kalau misalnya Izin Kak, sarannya ke mute Kak. Oke, sorry. Nah, saya ulang ya. Jadi TikTok itu adalah platform untuk bersosialisasi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman upload videonya hard selling, jadi kayak langsung upload video produk gitu kan, kayak langsung, aku jualan ini loh gitu, harganya segini, kalian bisa beli lewat sini. Itu udah gak zaman lagi gitu. Maksudnya apa? Karena orang ketika buka TikTok itu keadaan mereka misalnya lagi gabut gitu kan, lagi butuh hiburan, lagi capek, misalkan lagi istirahat, terus ketika ngelihat jualan yang belum tentu mereka butuh, apa bakal tertarik gitu kan? Enggak kan? Jadi ya contohnya teman-teman aja, kayak lagi cari apa ya, video hiburan gitu di TikTok, terus tiba-tiba ada iklan lewat, ya udah lewat aja gitu, karena tidak ada niatan untuk mencari atau berbelanja di TikTok gitu kan. Nah, sedangkan beda lagi kalau misalnya kebutuhan teman-teman memang pengen lagi belanja, ya udah perginya ke marketplace aja misalnya kayak gitu. Karena memang tempatnya jual beli di sana. Nah, berarti treatment yang ada di TikTok itu berbeda gitu. Jadi gimana caranya ngasih konten yang menghibur, yang informatif, biar orang-orang itu nonton gitu. Setidaknya mereka penasaran ini tentang apa sih kayak gitu.
Suaranya gak jelas. Oke, boleh teman-teman, suara saya Mana kameranya? gimana nih? Putus-putus apa kecil nih? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, siap. Jelas dan lancar, Kak. Bagus, Ya. Kak, kalau di Jakarta. Siap. Wah, ini teman-teman dari mana Di aja nih sini tadi? nggak jelas. Oh, Mbak Suratin gak jelas ya. Jelas, Lanjutkan. Purworejo. Oke, gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Nanti Jelas, Kak. yang kurang jelas, nanti bakal ada video rekamannya. Oke, gak usah khawatir. Jelas. Bagi yang nggak jelas, coba istighfar dulu 7 kali, cuci tangan, wudhu ya. Seru banget nih, Mia, rame banget nih, Masya Allah, sudah ada lebih Iya. dari 556 orang, 84 nih ya, Masya Allah. Teman-teman, terima kasih yang sudah bersabar. Tonton aja dulu, bagi yang suaranya timbul tenggelam, di sini Alhamdulillah semua baik-baik aja, berarti itu disinyalin teman-teman ya sayang ya. Nanti ini akan ada rekamannya, ya, jadi nanti teman-teman akan dapat rekamannya dari awal. Suaranya sampai akhir, insya Allah. putus-putus. Yang putus-putus berarti ada di wilayahnya masing-masing sayang. Coba cari sinyalnya, jangan naik genteng ya. Silakan dilanjut, Teh Hilmi. Oke, siap, Mbak Muri. Aku jatuh cinta sama Mbak Muri. Mbak Muri sekali berbicara, banyak sekali ya fansnya. Oke, saya lanjut. Nah, udah muncul ya teman-teman share screen-nya. Saya bakal sedikit tour di sini sambil ngejelasin apa sih fungsi dari fitur-fitur ini ya. Mungkin saya nggak akan terlalu detail, nggak akan terlalu dasar banget. Nah, yang penting teman-teman tahu. Nah, ini di halaman home ini, teman-teman bisa lihat ketika buka, dia akan muncul beranda. Nah, terus teman-teman lihat di atasnya ada mengikuti dan untuk Anda. Kalau bahasa Inggrisnya itu following dan ini for you. Nah, yang sering diucapkannya tadi kata siapa ya, Mawadah, terus kata Kasawa, biar FYP itu apa sih? Nah, FYP itu adalah video-video yang masuk ke laman untuk Anda atau for you ini. Nah, jadi orang-orang tuh yang belum pernah tahu nih ya akun Anissa ini, belum pernah lihat, tapi direkomendasikan oleh TikTok. Nah, itu namanya video-video yang FYP. Nah, jadi para kreator, para bisnis, ya, para pelaku bisnis yang melakukan pemasaran di TikTok, mereka berlomba-lomba untuk muncul di halaman for you atau untuk Anda. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, nah di sini juga ada kaki sepatu belum ada, kita cuma atasan perempuan doang. Medan berapa ongkir teh? Astagfirullah, itu siapa suaranya? Tolong di-mute dulu sayangku. Siapa itu ya Allah? Ayo kembali lagi. Nanti Teh Hilmi, ini kan karena di luar kontrolnya kita ya sayang ya. Itu Nanti cuma ada berapa bulan doang di situ. Teh Hilmi boleh di stop dulu sayang, ya, sambil nanti Teh Salwanya bantu untuk cari untuk di mute ya. Biar nggak tiba-tibanan. Silakan. Mute ini. Iya, itu kan mati. Kalau ini kan kamu videonya ntar dimatiin. Gitu. Yang sebelahnya. Jadi nggak Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kita lagi nge-ekspor FYP. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada di pinggir ya, yang bentuk hati ini, jumlah like, yang bawah komentar, yang bawah lagi share. Nah, teman-teman pernah nggak sih kayak bertanya-tanya gitu ya, kenapa ini angkanya dimunculin? Sedangkan kalau di Instagram, walaupun sekarang udah bisa dimunculin lagi ya, tapi dulu sempat dihilangkan. Nah, setelah saya pelajari dan berpengalaman gitu ya, mempelajari algoritmanya, ternyata ini ketiga ini yang mempengaruhi si video ini masuk FYP atau tidak. Nah, jadi semakin bagus interaksinya, semakin direkomendasikan oleh TikTok muncul di halaman berandanya orang-orang baru kayak gitu. Nah, contohnya ini akun Little Siva ini punya like-nya 62.000, komentarnya 1.000, dan jumlah like-nya lebih dari 1.000. Nah, ini mengindikasikan bahwa interaksi di konten ini bagus, banyak orang yang suka. Maka rekomendasikan lagi gitu. Nah, buat yang belum kenal banget sama TikTok, nih, saya bakal liatin nih di bawah sini ada sound. Nah, ini merupakan elemen tambahan.
elemen penting justru. Nah, kalau misalnya di Instagram kan kayak mainannya, saya di feed ya, cuman foto atau video atau caption aja. Nah, kalau di TikTok ada tambahan sound atau suara. Jadi sound ini tidak selalu berupa lagu gitu kan, musik, tapi bisa juga berupa voice over kayak gitu. Nah, ketika sound-nya rame gitu ya, banyak orang yang pakai, nah semakin populer juga. Jadi ini bakal jadi salah satu faktor kenapa si videonya FYP kayak gitu. Oke, ini untuk di FYP. Nah, kalau untuk di laman yang ini, yang mengikuti, nah ini yang unik, di laman mengikuti. Nah, di laman mengikuti ini, ketika pertama kali muncul gitu ya, video yang direkomendasikan pertama kali adalah video yang interaksinya bagus, bukan video yang paling baru di-upload. Jadi beda banget dengan algoritmanya di Instagram. Nah, kalau di Instagram kan yang paling baru, yang paling dimunculin di beranda. Nah, kalau di TikTok, balik lagi adalah yang kontennya paling bagus interaksinya. Kayak gitu. Jadi, sekali lagi nih ya, konten kreator, para pelaku bisnis online, mereka itu berlomba-lomba untuk membuat konten yang bagus, kayak gitu. Nah, terus saya juga udah review sedikit akunnya Kak Mawadah gitu tadi di awal, kalau si kontennya itu tidak mencapai FYP karena viewersnya kurang dari jumlah followersnya gitu, kayak cuman berapa ratus gitu kan, sedangkan followersnya 2.000. Nah, itu berarti ada indikasi bahwa kontennya belum menarik si target marketnya atau si audiensnya, kayak gitu. Nah, ini laman Discover. Jadi kalau misalnya teman-teman pusing ya cari konten yang bagus, di sini banyak referensi. Jadi kayak, oh ini si musik populer ada ini gitu kan, direkomendasiin oleh TikTok-nya. Terus challenge-challenge yang bisa diikutin gitu ya. Kalau misalnya relate sama si kontennya nih, kayak misalnya kan banyak nih tadi teman-teman yang produknya skincare, nah bisa pakai yang Korean look kayak gitu. Nah, terus yang di tengahnya ini, nah ini tentu saja cara memulai bikin kontennya. Nah, ini mirip-mirip lah dengan di Instagram. Cuman ini bedanya, nah di TikTok itu ada beberapa durasi yang direkomendasikan. Yang paling panjang 3 menit, yang di tengah 60 detik, dan yang paling pendek itu 15 detik. Nah, cuman untuk para kreator, sangat direkomendasikan untuk menggunakan yang 15 detik aja. Kenapa? Karena ini bakal menjadi poin utama si videonya itu semakin banyak yang nonton. Jadi logikanya itu, si TikTok itu nih ya, semakin banyak orang yang nonton, terus semakin banyak orang yang mengulang menontonnya gitu ya, atau rewatch, saya 10 detik, udah ditonton lagi 2 sampai 4 kali misalnya. Nah, itu poinnya juga bakal semakin tinggi. Oh, TikTok tuh mulai ngebaca, oh ini konten bagus nih gitu. Harus direkomendasikan ke user yang lain. Nah, makanya nggak heran kalau misalnya video-video viral, sound yang viral itu kebanyakan tidak lebih dari 30 detik gitu ya. Nah, di grup komunitas juga saya udah beberapa ngeliat video dan teman-teman itu terlalu panjang videonya gitu. Kayak semenit, terus bahkan ada yang memaksimalkan sampai 3 menit, itu nggak perlu teman-teman, apalagi untuk konten jualan. Jadi cukup singkat, padat, dan jelas, bikin orang tertarik, penasaran gitu. Yang penting kayak kontennya itu si pesannya itu nyampe lah gitu. Walaupun misalnya teksnya kecepatan, tapi kan bisa di-pause kayak gitu. Yang penting jangan terlalu panjang durasinya. Nah, terus selain langsung nge-shoot kayak gini, bisa langsung diunggah dari galeri. Nah, ini ya buat yang belum tahu aja nih ya. Nah, ini bisa langsung upload kalau misalnya udah nyetok gitu ya footage-nya. Nah, ini terus di samping ini ada efek. Nah, kalau ini standar lah ya, ini buat nge-flip kamera, yang bawa kecepatan, terus ada filter, ada beautify, dan ada timernya. Dan kalau misalnya teman-teman followers-nya udah lebih dari 1.000, udah lebih dari 1.000 ya, ingat, kalau followers-nya udah lebih dari 1.000, bakal dimunculin fitur live. Iya,
lagi share. Nah, ini fitur live. Jadi live ini hanya untuk si user yang udah lebih dari 1.000 si followersnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman protes, Kak akunnya udah bisnis tapi belum bisa live gitu. Tapi si followersnya masih 0 ya, belum bisa gitu. Karena logikanya siapa yang bakal nonton gitu nantinya. Nah, misalnya ini kayak akun SBO udah ada 90.000 followers. Nah, jadi dimunculin nih sama TikToknya. Ada 15.900 pengikut yang sedang aktif. Oh, berarti ini malam-malam paling bagus nih buat live kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya followersnya 0 kan, siapa yang nonton gitu. Walaupun nanti bakal dimunculkan di FYP-nya orang-orang. Tapi dari awalnya memang ditampilkan dulu ke followers-followersnya teman-teman gitu sebelum ke orang lain. Oke, ini untuk live. Saya bakal cepat aja ya di fitur. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh nanti aja di diskusi, oke? Nah, ini di kotak masuk atau di inbox bakal muncul semua aktivitas. Jadi dari yang nge-like, yang komen, yang tanya jawab, yang mention, yang nge-follow gitu, atau bahkan notifikasi dari TikTok-nya dimunculin semua di sini. Nah, ini berguna banget ya untuk filternya. Misalnya saya pengen lihat yang nge-mention doang gitu. Nah, ini bakal dimunculin. Oh, ini loh gitu kan, orang-orang yang suka nge-mention kayak gitu. Nah, terus untuk DM, nah ini untuk DM standar kayak Instagram, cuman di sini teman-teman bisa mengatur privacy. Jadi kayak misalnya teman-teman hanya memperbolehkan teman saja yang bisa nge-DM. Artinya teman-teman follow si user dan si usernya nge-follow balik. Nah, itu teman kan, berarti saling follow. Atau bisa saja sifatnya publik, jadi siapapun boleh nge-DM. Nah, terus untuk fitur akun bisnis, bakal ada namanya tuh pesan otomatis gitu. Jadi ketika ada yang nge-DM, itu bakal ada auto reply gitu. Sama kayak misalnya teman-teman kalau ada di marketplace di Shopee gitu ya, kalau nanyain harga, terus si botnya itu ngebalas sendiri. Terima kasih telah chat gitu kan, terus jam operasional kami dari jam segini sampai jam segini. Nah, ini juga bisa di TikTok juga. Tapi hanya untuk akun bisnis, oke? Nah, buat yang belum tahu gimana cara nge-switch ke akun bisnis, nah ini di bar ini ya, yang strip 3 ini pengaturan dan privacy. Terus masuk ke kelola akun, dan dialihkan ke akun pro. Nah, di sini kan yang SBO ini udah akun pro nih ya. Nah, jadi pilihannya pindahkan ke akun pribadi. Nah, kalau misalnya teman-teman masih akun pribadi, bakal ada pilihan di sini alihkan ke akun pro. Dan akun pro-nya itu ada 2, ada yang kreator sama yang bisnis. Nah, sekali lagi kalau untuk kreator kebutuhannya lebih ke personal. Kalau untuk kepentingan bisnis lebih cocok untuk personal branding. Ya, kalau untuk kreator itu cocoknya di personal branding. Nah, kalau untuk produk brandingnya atau corporate branding bisa pakai yang bisnis gitu ya. Oke, ini dia tampilan akun bisnis. Ciri khasnya adalah dia bisa mencantumkan link di bio. Dan ingat, kalau untuk mencantumkan link, masukannya di kolom situs web. Nah, ini. Jadi soalnya banyak peserta yang protes sama saya. Kak, saya udah akun bisnis tapi nggak bisa masukin link di bio, katanya gitu. Ternyata salah, masukinnya malah di biodata di sini. Nah, padahal ini biodata untuk teks doang, gitu ya, nggak bisa masukin link. Kayak gitu. Jadi ini ciri khasnya. Terus ada lagi yang fitur yang bagusnya lagi ya menurut saya. Jadi ini bisa langsung nge-link ke Instagram. Kita mau rekan-rekan ya. Nah, jadi bisa masukkan akun Instagram di sini. Jadi masukin username dan passwordnya, nanti bakal muncul icon Instagram kayak gini. Jadi orang itu bisa langsung ngelihat Instagram SB ini
gimana sih gitu, nanti bakal kebuka sendiri kayak gitu. Nah ini untuk fitur saya singkat aja ya, secepat kilat aja ngejelasinnya. Nanti kalau ada yang belum paham boleh nanti aja di diskusi. Oke, dan mari mari kita masuk ke materi optimasinya. Nah, jadi teman-teman kan udah admin Yuki kasih tugas ya untuk mencoba menginstal, bikin akun, dan membuat video. Nah, kenapa sih gitu kan? Padahal teman-teman ikut kelas ini untuk belajar gitu ya, untuk tahu gimana cara bikinnya. Tapi saya malah nyuruh untuk bikin gitu. Jadi seenggaknya teman-teman itu tahu prosesnya itu seperti apa. Nah, kalau di dalam proses itu ada yang tidak paham, baru nanti kita akan bahas di sini. Gitu. Karena kalau misalnya teman-teman yang nggak tahu TikTok, pengen belajar TikTok, tapi belum pernah megang sama sekali, nanti ketika saya ngejelasin juga percuma gitu. Nggak akan ada yang paham. Karena ya nggak kebayang aja gitu, belum pernah buka TikTok kan gimana mau masuk gitu kan materinya. Nah, tapi terima kasih teman-teman yang udah ngerjain tugas, yang udah nyetor ke grup komunitas. Oke, saya coba stop dulu ya, share screen di sininya. Oke, kita beralih ke laptop. Oke. Nah, sampailah kita ke materi utama. TikTok marketing. Jadi cara optimasi akun TikTok bisnis. Nah, dari awal kita udah sedikit review tugasnya yang dari Kak Mawadah udah bikin, udah mencoba gitu ya, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai gitu karena viewersnya kurang dari followers gitu kan, terus pertumbuhannya juga apa ya gitu, karena dari ratusan udah nyampe ribuan, ratusan lagi gitu kan, terus bahkan ada yang ratusannya dari 300 misalnya jadi 100, nah itu kan ada penurunan. Nah berarti gimana caranya mengoptimalkan setiap konten yang diupload. Nah ini saya udah rangkum cara optimasinya di akun TikTok bisnis. Nah ini yang pertama, cara sharing efektif pada postingan TikTok. Nah kalau misalnya teman-teman tadi udah perhatiin ya, di fiturnya itu ada share. Nah tombol share ini ada dua tujuan, jadi dikirim ke DM sama di-share ke platform lain. Nah ini bukan tanpa alasan si TikTok ngasih fitur ini ya, tentu saja untuk mempermudah kalian menjangkau audiens yang di luar TikTok. Gitu. Jadi tujuannya selain untuk nge-install TikTok juga ya orang lain bisa membantu nge-push postingan teman-teman kayak gitu. Nah yang pertama ini kirim via DM. Ini mungkin buat yang belum begitu lama gitu ya terjun ke TikTok, nggak akan relate gitu ya. Emang bisa gitu kan kirim ke DM gitu kan ke username random gitu. Tapi itu cukup efektif loh, nanti kita bahas. Nah, terus yang kedua ada share di semua platform. Aku yakin teman-teman di sini nggak cuman punya TikTok doang kan, pastinya udah ada yang lebih lama punya Instagram gitu, terus punya WhatsApp tentu aja, terus punya Facebook juga. Nah, ini manfaatkan semuanya di semua platform itu. Nah, tapi ada caranya. Yang pertama, ini cara DM dulu ya. Nah, jadi orang-orang itu untuk nge-guide viewers, mereka itu nge-DM ke username random. Ya, bukan random juga sih, jadi kayak username yang kira-kira menjadi target marketnya dia gitu. Contoh nih, aku jualan kerudung. Target market aku orang-orang yang pakai kerudung. Tapi yang usianya kira-kira 20-30 tahunan gitu. Kan bisa kelihatan lah ya, bisa dikira-kira dari foto profilnya. Nah, terus saya melakukan DM random ke mereka untuk menonton video saya gitu. Nah, tapi kesalahan orang-orang ketika nge-boost menggunakan cara DM ini, mereka cuman kayak share aja, terus like dan komen ya gitu. Terus kita yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu dia siapa, kayak ih apaan sih gitu kan, nggak relate. Nah, saya punya cara lain ketika si videonya di-share melalui DM ya, yang memungkinkan dia masuk ke target market gitu ya. Misal
ini kan SBO nih ya, saya kelola TikToknya SBO. Terus saya cari orang-orang yang pengen belajar bisnis online. Nah, ketika saya udah riset nih ya, username-nya siapa aja gitu. Terus saya nge-DM, tapi pakai copywriting yang memikat gitu, yang membuat orang itu penasaran dengan video yang saya kirim. Nah, misalnya nih, ternyata ini loh caranya jadi kaya, misalnya kayak gitu. Nah, terus orang-orang yang pengen jadi kaya bakal kepancing kan, setidaknya mereka ngeklik videonya, dan itu udah menambah viewersnya kalian. Nah, pancing dengan copywriting yang mengundang orang untuk melihat. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman produknya lipstick atau make up atau apapun itulah, pokoknya apa sih yang bikin orang tuh penasaran gitu kan, dengan produknya atau dengan konten yang teman-teman bikin, kayak gitu. Dan itu kalau misalnya gitu ya, tepat sasaran si username tersebut, ya si user tersebut, bisa jadi mereka bakal follow dan bakal menjadi viewer setianya gitu, gara-gara DM random ini. Nah, ini bisa dicoba, tapi jangan terlalu nyepam. Nanti bakal diblokir sama TikTok. Jadi kayak sewajarnya dulu aja. Oke, ini cara yang pertama. Dan cara yang kedua, pancing audiens untuk mengunjungi TikTok agar mendapatkan benefit tertentu. Nah, kesalahan teman-teman ketika nge-sharing konten, misalnya sharing video TikTok ke Instagram. Udah gitu, ya udah mereka udah lihat di Instagram kan, ngapain lihat di TikTok gitu kan, ngabisin kuota kayak gitu. Nah, terus kasih dong benefit yang cuman ada di TikTok. Contoh nih, saya bikin giveaway di TikToknya SBO. Jadi giveaway ini hanya bisa diikuti di konten ini. Nah, jadi siapa yang nge-komen si video ini yang menjadi kandidat pemenang dari giveaway-nya. Nah, berarti ada alasan dong kenapa mereka yang asalnya tahu dari Instagram, tahu dari Facebook, atau tahu dari WhatsApp, akhirnya beralih ke TikTok karena pengen mendapatkan benefit ini. Gitu. Jadi selain giveaway, kalian juga bisa misalnya mencantumkan kode voucher gitu kan di video TikToknya atau info promo yang lainnya. Pokoknya yang mengundang mereka kenapa sih harus ditonton di TikTok gitu. Nah, ini cara saya. Ini bisa diikutin ya. Ini giveaway menurut saya paling umum lah. Semua bisnis bisa ngikut kan ya. Nah, oke ya teman-teman, walaupun ini nanti bakal ada rekamannya, dicatat dulu aja sekiranya yang bisa langsung dieksekusi. Nah, kemudian ada teknik rewatch atau tonton ulang. Nah, tadi saya udah bahas sedikit, kalau misalnya semakin pendek durasi, semakin tinggi nilai rewatch atau tonton ulang, semakin tinggi pula kesempatan video teman-teman ditonton oleh username yang baru. Kayak gitu ya. Nah, jadi untuk cara manualnya, tonton video lebih dari 2 kali menggunakan beberapa akun. Jadi misalnya teman-teman itu punya akun sampai 3 lah ya, misalnya akun personal 1, akun yang fake-nya 1 misalnya, terus akun jualan 1. Nah, ketiga akun ini lakukan rewatch, jadi tonton ulang. Jadi ditonton aja gitu si videonya 2-4 kali lah, didiamin aja, terus di-like sama di-share jangan lupa. Nah, udah kayak gitu doang. Ini membantu ketika video teman-teman baru ke-upload dan belum ada yang nonton. Jadi ditonton aja dulu sama akun-akun yang teman-teman punya, kayak gitu. Itu sangat membantu sekali, terutama untuk akun baru. Jadi saya melakukan optimasi ini secara terus-menerus dan memang sedikit demi sedikit itu works banget gitu, berguna banget. Sampai akhirnya akun SBO yang udah cukup besar tidak memerlukan lagi optimasi ini gitu, karena ketika baru diupload udah ada ratusan sampai ribuan orang yang menunggu konten tersebut gitu. Jadi untuk akun baru bisa dimulai dari sini. Next, nah teknik rewatch ini memanfaatkan durasi pendek. Jadi tipsnya untuk nilai rewatch videonya teman-teman semakin tinggi, durasi videonya cukup 10-20 detik. Terus sound yang digunakan itu yang viral, dan yang viral juga kan kebanyakan durasinya pendek-pendek ya. Jadi kalau udah si sound-nya udah pendek ya udah gitu, videonya segitu aja. Soalnya ini kebanyakan peserta gitu ya, misalnya durasi si suaranya cuman 10 detik, terus videonya 1 menit, ya buat apa kan, sama aja bohong gitu. Jadi kalau misalnya si sound
yang viralnya itu cuma 12 detik, ya udah gimana caranya bikin konten yang cuma 12 detik aja, tapi bakal bikin rame gitu loh, bakal bikin viral. Nah, kemudian konten durasi pendek tidak mudah membuat orang bosan. Nah, ini udah menjadi apa ya namanya tuh, udah jadi budaya kali ya di TikTok. Kalau misalnya ngelihat konten yang panjang aja, kayak kalau misalnya nggak terlalu tertarik, nggak akan ditonton sampai akhir. Nah, makanya kalau durasi pendek itu lebih menarik gitu, karena cuma 10 detik ini kan, udah gitu habis gitu. Beda lagi kalau misalnya kontennya aja lebih dari 30 detik, itu udah bosan. Tuh. Makanya kalau untuk teman-teman, apalagi yang yang masih pemula gitu ya, si konten itu yang pendek-pendek aja. Nah, semakin pendek durasi, semakin besar poin rewatch atau tonton ulang, maka semakin tinggi kesempatan untuk FYP. Oke. Oke, sebentar ya, ini ada drawing. Nah, udah. Oke ya, teman-teman, sampai sini paham? Kita next. Nah, selanjutnya FYP berantai. Satu video FYP bisa beranak pinak. Nah, ini sebenarnya udah jadi rahasia umum ya. Kalau misalnya kalian pintar menganalisa. Jadi kalau misalnya ada satu konten yang FYP, misalnya nih ya, SBO ada yang 700.000 viewers. Nah, dari satu video ini bisa beranak pinak ke konten-konten lain yang si viewersnya bakal mendekati jumlah 700.000 viewers. Nah, caranya adalah, kan banyak tuh konten yang FYP, otomatis dong banyak yang komentar. Nah, dari komentar itu kalian manfaatkan gitu kan komentar mereka untuk dijadikan bahan konten yang baru. Nah, misalnya ini, pemula nih ingin belajar bisnis dari nol, misalnya gitu. Terus di-reply deh menggunakan video. Jadi ketika di tab replay, kan ada komentar biasa ya, pakai teks. Nah, terus ada di sini simbol kamera yang merah. Jadi di-reply menggunakan video. Nah, kayak gitu caranya. Udah gitu, bikin si kontennya yang tetap nyambung ya sama konten sebelumnya. Nah, udah gitu, udah deh. Ciri khasnya kalau berhasil bakal ini ada di captionnya, balas @siapa gitu. Si captionnya itu. Ini auto ya dari TikToknya. Nah, udah gitu, udah deh tinggal nunggu aja. Jadi si viewersnya bakal naik sendiri. Nah, walaupun ini cukup jauh ya, ini 700.000 viewers, yang reply-nya 300.000. Tapi nggak apa-apa, ini udah lebih dari bagus gitu menurut saya. Soalnya kan followers SBO baru 90.000. Nah, ini udah mencapai 700.000, berarti udah berapa kali lipat nih. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah Kak, udah pernah 1.000, udah pernah 4.000, coba bikin konten reply ketika ada komentar. Ya, tuh. Catat teman-teman, atau ingat-ingat ya. Nah, kemudian optimasi after posting. Ada like, comment, dan live. Nah, ini ada live. Mungkin ini sedikit PR buat teman-teman yang belum 1.000 ya followersnya, tapi semangat dulu aja ya, karena pasti mencapai live lah. Nggak mungkin kan kurang dari 1.000 terus followersnya gitu. Nah, yang pertama, like, komentar dari postingan lama. Nah, ini kenapa kalau komentar itu saya selalu awet-awet. Artinya apa? Jadi setiap ada yang komentar, nggak semuanya dibales, nggak semuanya di-like. Jadi buat senjata atau buat bahan bakar untuk konten selanjutnya. Jadi ketika saya udah mau upload konten yang baru nih ya. Nah, konten yang baru ini biar dinotis langsung sama followers, caranya adalah nge-like komentar-komentar mereka. Dan saya yakin juga di SBO ya, segitu ramenya, pasti ada yang belum nge-follow SBO. Nah, itu tujuan utamanya. Biar mereka ke-notice lagi, keinget lagi sama keberadaan si akun SBO ini, keinget lagi sama konten-kontennya, sehingga akhirnya jadi nge-follow, gitu kan. Nah, kemudian yang balas komentar juga sama, konsepnya kayak yang like ini, jadi dibalesin tuh komentarnya.
Walaupun kalau balas komentar itu di limit ya, jadi nggak bisa terlalu nyepam. Tapi ini nggak apa-apa, kan ada tuh komentar yang paling banyak like-nya. Nah, itu coba balas aja komentar-komentar yang kayak gitu. Soalnya biar sekalian nge-notice banyak orang juga. Contoh nih ya, ada followers atau ada audiens nge-komentar si video. Terus udah gitu si komentar dia dikomen lagi sama banyak orang. Nah, ketika kita ngebales komentar dia, bakal muncul di notif orang-orang yang ikut ngekomentarin komentarnya dia gitu. Jadi ini bagus banget, pokoknya kalian cirian aja gitu kan, tandain aja komentar-komentar yang bakal jadi bahan bakar untuk nge-notice orang-orang. Nah, kemudian like dan komen postingan teman dan FYP. Nah, ini penting juga, jadi jangan searah. Perlu diingat kalau misalnya TikTok itu jadi kayak ya pokoknya dua arah aja gitu. Namanya juga konten sosial media. Nah, jadi tempatnya untuk bersosialisasi. Jadi ketika teman-teman mengharapkan like dan komen, berarti harus melakukan like dan komen juga. Gitu. Jadi itu udah kayak hukum alam lah. Kalau misalnya teman-teman udah terkenal banget, misalnya udah 10 juta, udah 100 juta followers, nah itu nggak perlu juga nggak apa-apa lah gitu. Tapi ini untuk yang lagi merintis, ini wajib banget like dan komen postingan teman dan FYP. Oke, dan yang keempat, lakukan live. Nah, ini sempat jadi trending banget ketika algoritma ini ditemukan. Jadi ketika nge-upload konten, langsung melakukan live. Dan bagusnya lagi ketika orang lain yang nggak tahu dia siapa gitu, ketika ngebuka beranda, langsung muncul video dan live orang tersebut secara bersamaan gitu. Jadi dalam satu dan dua scroll itu kontennya dia. Nah, ini udah hot banget waktu baru ketemu gitu ya. Nah, teman-teman juga masih bisa mencobanya. Nah, jadi ini saya dan ini rekan saya. Kalau misalnya bikin video, saya udah didemin nih 30 menit atau satu jam gitu ya. Setidaknya udah ada yang komentar lah ya. Udah gitu kita buru-buru live nih berdua gitu. Dan itu hangat banget guys. Jadi teman-teman cobain deh upload konten ketika udah maksimal udah 2 jam lah ya di-upload, kemudian lakukan live. Dan itu live-nya bakal langsung direkomendasikan di FYP yang sama gitu. Jadi bayangin aja kalau misalnya kontennya FYP, live-nya otomatis FYP. Dan live itu paling bagus untuk nge-guide followers gitu. Jadi kalau misalnya konten biasa gitu, video biasa, paling orang hanya tertarik dengan si videonya. Kalau misalnya live itu lebih kuat lagi si pengaruhnya. Jadi mereka cuma bisa komentar kan, actionnya cuma bisa komentar di sini, dan mereka bisa langsung nge-follow. Jadi nge-follow si akunnya gitu. Jadi ini tipsnya. Setelah posting, teman-teman lakukan like, komentar dari postingan lama, balas komentar dari postingan lama, like dan komen postingan teman dan FYP, kemudian lakukan live gitu. Oh ya, ini juga saya kemarin baru beberapa waktu yang lalu menemukan bahwa ternyata TikTok itu, live TikTok, ada yang memanfaatkannya sebagai live sale gitu. Tadi juga kita waktu tour, kan tadi ngelihat sekilas ya, si live-nya itu ada yang nge-videoin bajunya. Nah, terus saya dengar sedikit, enggak bun, kita hanya nyediain gamis gitu, apa gitu lah pokoknya. Nah, ternyata udah mulai rame. Jadi kalau misalnya brand-nya teman-teman udah terkenal nih ya, saya brand apalah, clothing apa. Kalau misalnya yang kemarin saya lihat itu, dia thrift shop. Nah, jadi baju-baju second gitu, terus dia jualin tuh. Jadi kayak cuman ngeliatin aja si setelan-setelannya, udah gitu, ya si audiens yang pengen nge-keep tinggal nge-komentar. Ya samalah kayak di Facebook, pasti teman-teman juga tahu. Nah, itu rame banget karena si followersnya cuman berapa gitu. Nggak nyampe puluhan ribu, tapi yang nontonnya itu banyak. Nah, itu bisa dimanfaatin juga. Dan biasanya itu nggak bisa produk-produk yang biasa aja gitu. Artinya yang biasa aja itu kayak misalnya jualan pasmina, terus pasminanya kayak cuman diliatin doang, kan itu nggak ada ketertarikannya gitu ya. Kalau misalnya ada modelnya, ada yang makainya, nah baru deh mereka tertarik
kayak gitu. Jadi bisa diulik aja sesuai bisnis teman masing-masing gitu ya. Kalau misalnya skincare harus digimanain nih biar orang kepo gitu ya ketika teman-teman live misalnya nge-review skincare terus sambil jualan di situ. Nah, kayak gitu. Dan ini juga saya sama teman saya ini juga sering ngelakuin lifestyle gitu. Jadi kayak awalnya Q&A gitu ya, ngobrol-ngobrol, akhirnya jualan gitu. Dan bagusnya mereka tuh kayak langsung aja gitu gercep, Kak belinya di mana, ordernya gimana gitu, chatnya tutup jam berapa kayak gitu. Nah itu cepet banget guys. Jadi ketika orang nonton, terus mereka tertarik, mereka langsung beli gitu. Itu kekuatan live. Jadi makanya buat teman-teman yang belum 1000 gitu ya followersnya, semangat aja biar bisa menikmati fitur live ini. Nah ini bidik followers tanpa ads. Nah ini kalau soal followers apa ya, kan saya tadi selalu bilang kalau kita gak usah nyari followers gitu kan, cari viewers aja. Nah tapi pada akhirnya yang menjadi hot marketnya teman-teman adalah followers gitu. Orang-orang yang udah tahu, yang udah kenal gitu ya, yang udah tertarik, tinggal digodok aja gitu kan sampai menjadi customer. Nah ini gimana caranya si followersnya itu tepat gitu. Jangan sampai misalnya tadi kayak Mbak Mawadah jual skincare misalnya, terus kayak nge-review, terus karena Mbak Mawadahnya cantik, jadi yang nge-follow-nya itu laki-laki semua. Nah itu kan nggak cocok nih target marketnya, berarti harus diapain gitu. Nah gitu kan cara ngefilternya itu melalui konten. Nah jadi misalnya kontennya gimana caranya biar kayak bahasanya perempuan banget gitu, antara perempuan yang mengerti gitu, hingga akhirnya yang nge-follow juga perempuan-perempuan semua gitu. Terus pendeskripsian produk juga harus jelas. Jadi banyak nih peserta-peserta sebelumnya yang kayak produknya itu apa gitu ya, kayak ya saya nggak akan sebut, pokoknya dia produknya sepatu gitu ya, sepatu sendal gitu. Nah terus dia kontennya itu gak nyambung sama sekali gitu, kayak saya kayak humor, kayak jokes, tapi apa hubungannya gitu kan dengan sepatu gak ada. Nah, memang betul bikin konten yang menghibur dan informatif, tapi harus relate juga dong sama produknya gitu. Jadi kayak kalau misalnya produknya skincare atau make up, oh berarti konten hiburannya tutorial make up, atau misalnya challenge make up dipilihin sama followers misalnya kayak gitu. Dan lain-lain, pokoknya yang nyambung gitu. Jangan sampai si produknya apa, si kontennya apa, nah kayak gitu. Nah, terus saya juga belajar dari salah satu konten kreator. Nah, jadi dia itu gimana caranya biar terkenal gitu ya. Jadi dia itu awalnya memang konten kreator. Nggak ada unsur jualannya, tadinya itu kayak gitu. Cuman dia melihat peluang ketika followersnya udah 1 juta. Dan sekarang udah 2 juta sih ya, udah 2 juta followers. Nah, dia pengen memanfaatkan si followers ini menjadi marketnya dia gitu. Akhirnya dia jualan kan. Nah, terus dia bilang kalau misalnya jenis kontennya jadi berubah mengikuti si produk yang dia jual. Dan itu works gitu, itu berguna. Jadi itu bekerja banget. Nah, kayak gitu. Jadi konten kreator aja yang punya ciri khas tertentu ketika ngejualin produk, dia bakal ganti haluan gitu. Nah, apalagi ini teman-teman yang udah dari awal si produknya itu memang si kontennya itu memang ngejualin produk. Jadi harus kuat banget pendeskripsian produknya melalui konten. Gitu. Oke. Nah, ini sebetulnya saya singkat banget untuk optimasi karena ini singkat, padat dan jelas ya. Saya review deh sedikit. Nah, jadi poin utama untuk optimasi itu, yang pertama share ke teknik DM yang saya udah jelasin, terus share ke semua platform. Oke. Kemudian lakukan atau adakan event-event yang yang hanya ada di TikTok. Jadi alasannya kenapa sih followersnya teman-teman gitu ya, target marketnya teman-teman harus nonton di TikTok itu, kenapa harus ada apanya gitu. Nah, kemudian durasi video, terus penggunaan sound itu sangat berpengaruh. Makanya harus pilih yang bagus si sound-nya dan
durasinya yang pendek-pendek aja, nggak perlu terlalu panjang. Dan ini FYP berantai, jadi dari satu konten FYP manfaatkan untuk konten-konten selanjutnya. Nah, untuk optimasi after posting, after itu setelah ya, jadi setelah posting, itu like, comment, postingan lama, kemudian like, comment, postingan orang lain, dan lakukan live. Kayak gitu. Nah, terus untuk bidik followers, bisa dari jenis konten dan pendeskripsian produk yang jelas. Kayak gitu. Sebetulnya itu materi utamanya. Nah, kalian bakal bakal merasakan setelah setelah ngepraktekin ya pastinya. Oke. Dan saya tadi mau nge-review beberapa konten juga sebetulnya, karena buat mengapresiasi teman-teman yang udah semangat ngerjain tugas nih ya. Nah, kalau buat dropship, bisa nggak Kak? Bingung bikin konten soalnya jual barang orang dan barangnya nggak ada, tapi pengen bikin video juga biar orang-orang tahu Allshopku. Nah, ini dropship pasti ini yang menjadi kendalanya karena tidak ngestok barang. Tapi tenang, ini bukan kakak doang gitu ya yang mengalami hal ini, yang kesulitan dropship karena kesulitan bikin konten karena nggak ada barang. Tenang aja. Jadi banyak banget cara untuk ngakalinnya. Jadi sebelumnya juga saya ngisi kelas, jadi buat para reseller gitu kan. Nah, mereka itu resellernya dropship kebanyakan, jadi nggak megang barang sama sekali, karena jauh juga katanya dari pusat dengan domisili rumahnya gitu, jauh banget. Nanti habis sama ongkos katanya gitu. Terus gimana caranya bikin video yang tetap relate sama si audiensnya. Nah, justru saran saya ketika di TikTok itu jangan terlalu banyak menampilkan produk. Karena apa? Ketika orang, misalnya nih ya, saya upload konten SBO, saya tentang kelas, baru gitu kan, jualan mulu. Ketika orang nge-visit SBO, apa nih mah jualan terus gitu kan, nggak ada benefit yang bisa diambil, ini cuma tempat jualan doang. Nah, kalau misalnya teman-teman kayak gitu juga sama, saya kayak isinya jualan mulu gitu, kayak baju dipajang-pajang gitu kan, terus ada CTA-nya gitu kan, dari sampulnya tuh udah ada CTA-nya ini untuk info order ke sini. Udah itu mah di-skip, jangan mengharapkan jumlah viewers gitu ya, jangan mengharapkan jumlah followers kayak kalau kontennya masih hard selling kayak gitu. Nah, justru kalau untuk dropship berarti harus memutar ide gitu, gimana caranya bikin konten yang masih relate sama target marketnya walaupun tidak ada produk gitu. Contohnya kalau misalnya teman-teman jualan produk pelangsing, nah kalau misalnya produknya nggak ada di tangan, ya udah bikin konten-konten tentang kesehatan misalnya. Contoh misalnya tips-tips yang bikin badannya jadi gemuk misalnya, atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak disadari yang menimbulkan obesitas dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, tapi nggak usah ditampilin nih kalau pengen kurus pakai produknya ini. Ya kayak gitu nggak usah. Jadi kayak dijadikannya sebagai akun publik gitu loh. Jadi kayak akun publik tentang kesehatan, tentang diet gitu, tentang pola hidup sehat dan lain sebagainya. Nah, baru deh kalau misalnya pengen di bio-nya baru diinformasikan kalau pengen diet gitu, diet tanpa repot, bisa konsultasi di sini ya, misalnya dimasukin link WA untuk ordernya gitu, atau misalnya langsung ke si marketplace-nya kayak gitu. Jadi poin utamanya berarti di TikTok bisa mancing audiens sebanyak-banyaknya kayak gitu. Udah gitu baru deh misalnya diselipkan 1 atau 2 konten per minggu. Nah, jadi misalnya per minggu itu ada 7 hari kan, terus setiap hari itu minimal harus upload 1. Nah, dari 7 video ini selipkan 1-2 yang ngejelasin produk yang kakak jual, kayak gitu. Jadi tidak selalu ada video produk di dalamnya. Nah, terus gimana dong kalau untuk video jualan yang nampilin produk, sedangkan produknya nggak ada? Nah, kan ada tuh fotonya, foto produk pasti ada dong.
Kalau misalnya jualan online nggak ada foto produk, gimana dong? Nah, itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Contoh kalau saya footage-nya makanan-makanan sehat, misalnya nih ya, si videonya. Nah, terus ditiban sama foto produknya itu. Jadi teman-teman langsung kayak closing-nya misalnya pengen hidup sehat, pengen hidup sehat, pengen diet tanpa ribet, boleh aku rekomendasiin ini karena manjur banget misalnya, atau apalah kayak gitu. Nah, terus tampilin aja si foto produknya, kayak gitu. Kebayang nggak? Nih, soalnya nih ya, saya selama megang SBO, nggak pernah ada foto produk. Ya, kenapa? Karena produknya jasa. Jadi, bayangin aja gimana. Nggak ada produknya, tapi jasa gitu. Tapi mereka tahu bahwa SBO itu menyediakan kelas-kelas online. Nah, berarti kan buktinya tidak harus ada foto produk yang banyak gitu kan, video produk yang banyak, yang penting si pesannya itu nyampe. Jadi si audiens ngerti, oh dia tuh ngejelasin ini gitu kan. Terus dia nawarin solusinya itu kayak gini gitu. Gitu ya untuk teman-teman yang dropship, yang nggak megang produk. Dan kalau misalnya bingung ya, karena saya ngejelasinnya terlalu teoritis, nah teman-teman bisa cek si TikTok kompetitor. Nah, itu yang sering saya lakukan gitu. Jadi ketika stuck, udah searching aja gitu ya, konten orang tuh kayak gimana sih gitu. Bukan berarti menjiplak, tapi di situ setidaknya teman-teman dapat insight apa sih gitu. Atau ketemu polanya gitu. Oh, ternyata si brand ini yang jadi kompetitor aku, dia ngejualinnya kayak gini loh gitu. Oh, berarti bisa diikutin si polanya. Diamati dulu, ditiru, dan dimodifikasi. Jadi jangan dijiplak banget gitu. Oh, itu bisa kena copyright. Itu ya. Itu untuk Mbak yang tadi dropship. Oke. Nah, ini pasti teman-teman ada yang dari awal banget belum paham. Kan ini saya ngejelasinnya buat teman-teman yang udah ngerjain tugas ya, yang udah bikin akun, udah bikin video gitu ya, udah nge-upload video, dan ini saya jelasin cara nge-optimalin si video tersebut. Nah, tapi teman-teman di sini yang udah join pasti ada yang belum pernah gitu kan, belum pernah nge-install TikTok. Nah, terus gimana dong kalau pengen diajarinya dari nol banget? Tadi juga saya sempat lihat chatnya, kok nggak dari awal banget gitu ya ngejelasinnya. Karena ini bakal panjang banget kalau dijelasin dari awal. Ya, setidaknya butuh 3 jam untuk materi dan diskusinya juga beberapa hari. Gitu. Jadi, di sini, teman-teman kalau pengen ikut full materinya tentang TikTok marketing, mohon maaf, di SBO sudah tutup, sayang sekali. Bukan sudah tutup sih, jadi libur dulu kita. Nah, tapi khusus untuk member komunitas, teman-teman bisa belajar TikTok marketing ini yang full materi ya. Kan tadi saya ngejelasin cuma optimasi ini ya. Jadi baru 1/7 teman-teman. Selama ini saya ngejelasin baru 1/7 full materi dari TikTok marketing. Ya, jadi kalau full itu teman-teman bakal belajar cara menentukan tujuan pembuatan akun TikTok. Nah, kalau dari tadi kan saya ngejelasinnya udah straight aja gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang jualannya skincare, oh berarti si kontennya harus skincare. Nah, tapi di sini ada tujuan yang harus ditentukan. Jadi kayak misalnya teman-teman pengen B2C atau B2B, atau pengen dua-duanya gitu. Atau yang palu gada harus kayak gimana. Nah, ini bakal dijelasin di poin pertama. Terus yang kedua, menentukan target market. Nah, kebanyakan teman-teman di sini taunya jualan, tapi nggak tahu target marketnya siapa. Nah, itu banyak banget yang kayak gitu. Jadi belum betul-betul kenal target marketnya, belum benar-benar paham siapa market yang ditujunya. Nah, saya bakal jelasin di poin yang kedua ini. Terus yang ketiga, menentukan niche atau topik yang akan diangkat. Nah, ini topik ini yang menjadi cikal bakal terciptanya konten. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang kesulitan bikin konten, memang bikin konten itu sulit, karena nggak tahu topiknya itu yang harus diangkat itu apa, gitu. Dan topik ini nyambung dari poin yang pertama. Jadi dari tujuannya udah tahu nih ya, target marketnya udah tahu, nah terus baru topiknya itu bisa ketahuan, baru bisa ketahuan.
Ya, yang keempat, bedah fitur TikTok. Nah, kalau tadi saya ngebut banget gitu ya, karena kita terbatas waktu juga, ini fiturnya nanti saya bakal bedah lebih lengkap lagi, bahkan cara bikin videonya, cara ngeditnya, kalau teksnya misalnya pengen muncul hilang gitu, atau misalnya si videonya itu pengen banyak yang dimasukin gitu ya, gimana cara ngedit videonya gitu biar rapi, atau gimana cara masukin foto di dalam video misalnya, kayak gitu. Nah, yang kayak gitu nanti saya bakal bedah di fitur TikTok. Nah, terus yang kelima, cara menentukan jenis akun TikTok sesuai kebutuhan bisnis. Nah, tadi saya belum ngejelasin kan, kalau si jenis akun yang paling cocok buat teman-teman apa. Jadi kayak cuman baru ngejelasin kalau ada yang personal sama yang pro. Yang pro-nya ada yang kreator, ada yang bisnis. Nah, terus kalau misalnya bisnisnya teman-teman kan di sini beda-beda nih ya. Cocoknya pakai yang mana? Nah, itu tergantung jawabannya. Beda lagi gitu. Bisa beda gitu. Jadi belum tentu teman-teman pengen produk branding, ternyata jenis akun TikToknya lebih cocok ke kreator. Nah, itu bisa aja. Jadi bakal dijelasin lebih lengkapnya di poin kelima. Dan yang keenam, cara membuat konten yang menarik target market. Ini yang materi utama. Jadi sebelum ke optimasi nih ya, percuma teman-teman udah melakukan semua optimasi yang saya bilang, tapi kontennya belum menarik target market, belum sesuai, masih hard selling, masih cuman kayak ngejelasin produk doang gitu. Yang kayak gitu, nah nanti saya bakal jelasin gimana sih cara bikin konten yang lebih tepat, yang mengandung hiburan, yang mengandung informasi gitu, yang benar-benar bisa menarik orang gitu. Bakal bahas di sini cara membuat konten yang menarik target market. Dan yang terakhir, optimasi TikTok. Nah, karena ini optimasinya juga udah jelasin ya di sini, tapi nanti di materi selanjutnya, kalau di full materi, saya bakal tambahkan poin-poin lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Nah, ini dia TikTok marketing yang full materinya. Yang dari tadi protes ya, kok nggak dari awal sih? Karena durasinya bakal sangat panjang. Dan diskusinya juga bakal berhari-hari gitu. Jadi makanya kalau teman-teman pengen ikut TikTok marketing full materi, bisa booking ke admin Yuka ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ikut di SBO, oh iya Yuki, maaf, ke admin Yuki. Nah, kalau misalnya teman-teman daftarnya ke SBO ya, itu investasinya cukup pricey gitu, cukup mahal apalagi di masa pandemik. Jadi 300.000 teman-teman kalau di SBO. Nah, tapi karena teman-teman jalur orang dalam ya di komunitas, udah kami anggap sebagai anggota keluarga sendiri, teman-teman hanya perlu investasi sebanyak 50.000 aja ya. Nah, tapi betul banget Hilmi. Nah, tapi dengan syarat harus ada 100 anggota yang mengikuti 100 peserta ya yang ikut kelasnya kayak gitu. Jadi ini kesempatannya belum tentu ada 2 kali gitu ya. Karena kalau mau daftar ke SBO yang harga reguler nggak akan ada teman-teman karena kita masih libur gitu. Jadi teman-teman yang pengen full materinya boleh hubungi admin Yuki atau misalnya di grup aja, booking listnya boleh banget. Oke, terus nah, nanti ketika udah booking, bakal dibuatkan kelompok belajar TikTok. Itu ya, jika sudah melakukan investasi, udah transfer investasi. Nah, setelah kelasnya udah penuh ya, kuotanya 100 orang, baru bakal dimulai kelasnya, kayak gitu. Gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen yang full banget, boleh ikut di kesempatan kali ini, gitu. Karena belum tentu nih bulan depan diadain lagi ya, mohon maaf gitu. Kali ini cuma spesial aja buat membantu teman-teman gitu ya. Karena kalau di SBO itu ya teman-teman banyak banget yang pengen ikut materi ini, cuman mereka terhalang biaya. Ya saya tahu lah gitu kan, di masa pandemi ini 300.000 bisa dibuat apa sih gitu kan, bisa bikin apa namanya buat stok makan gitu, buat yang lebih penting gitu. Nah, kali ini cuma investasi 50.000 aja gitu ya Kak Salwa. Betul, aku sedikit tambahin nih Kak Hilmi. Jadi untuk teman-teman, aku review sedikit ya yang tadi kata Kak Hilmi. Nah, untuk teman-teman komunitas ini ada mendapatkan
lebih banyak lebih banyak keunggulan nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau full materi kelas TikTok marketing, ini tuh kalau misalkan di SBO investasinya 300.000. Cuman karena teman-teman udah masuk ke komunitas bisnis muslimah, jadi teman-teman mendapatkan investasi hanya 50.000 aja, 50.000 aja. Dan teman-teman kan sekarang masuk ke komunitas bisnis muslimah dengan kategori bisnisnya masing-masing. Misalkan ada komunitas pasar muslimah, terus komunitas produsen fashion, ada produsen kriya, produsen F&B. Nah, di sana teman-teman bisa langsung ketik book sekarang di grupnya sekarang bisa ketik book atau mau boleh nanti bakal dijapri oleh Kayuki atau nanti teman-teman kalau misalnya udah gak sabar langsung japri aja Kayuki aku mau book dong kelas TikTok marketing fullnya, gak sabar nih untuk belajar. Nah nanti teman-teman akan dibikinkan satu kelompok belajar berbeda dengan kelompok di komunitas, itu kan untuk diskusi setiap hari dan iklan serta sharing-sharing. Nah, kalau misalkan di kelompok belajar TikTok nanti ada sesi diskusinya, terus ada sesi materi, full materi tentunya gitu. Jadi investasinya cuma 50.000 aja, teman-teman udah bisa mendapatkan full materi kelas TikTok. Namun, kelas TikTok full materi ini harus minimal 100 orang, jadi teman-teman hayu kita belajar bareng untuk semua member komunitas bisnis muslimah supaya makin bertambah lagi ilmunya, bertambah lagi omset bisnisnya juga. Sip, gitu Telmi dan teman-teman semua. Oke, makasih Kak Salwa. Ini sebetulnya ya teman-teman kan udah beberapa batch gitu ya, kelas TikTok marketing ini diselenggarakan. Dan kelasnya itu ada 200-an, 300 orang. Teman-teman, saya takut dikeroyok gitu ya. Takut diprotes, Kak, kenapa waktu saya daftar 300.000, bahkan ada investasi 1 juta untuk full sosmed marketing gitu. Saya takut banget dikeroyok ya, jadi teman-teman kalau pengen ikut boleh manfaatin sekarang. Dan ini mumpung limited time. Jadi cuman sampai akhir bulan, sampai hari apa ya? Pokoknya awal Agustus kayak. Oke. Sampai awal Agustus aja kesempatannya dibuka, boleh ngajak siapa partnernya gitu ya, mau ajak temennya gitu, karena ini mumpung promo gitu ya. Okay. Mumpung ada lah gitu. Betul. Misalnya nih Mbak Ani sama Mbak Siti itu dalam satu grup komunitas produsen fashion misalnya. Mbak Siti, ayo yuk kita ikut kelasnya cuma 50.000. Nanti kita satu kelompok belajar bareng juga. Nah, jadi semua membernya bisa ikut juga nih Teh Hilmi gitu. Kalau misalkan ada satu kelompok komunitas bisnis produsen fashion muslimah misalkan, aku semuanya mau ikut. Nah, itu bisa banget langsung kita buatin grup diskusinya dan setelah full membernya atau setelah full yang ikutnya, nanti kita bisa langsung mulai kelas TikTok marketing full. Nah, di sini udah banyak banget nih Teh Hilmi yang nanyain, daftarnya gimana entar? Nah, untuk pendaftaran awal, teman-teman ketik aja atau chat admin Yuki book gitu, atau mau di grup komunitas bisnisnya teman-teman, misalkan Mbak Arien di grup bisnis produsen fashion atau Mbak Siti Nurfaiza di grup komunitas distributor misalkan. Nah, ketik aja mau di komunitasnya, nanti admin Yuki bakal japri gitu, Teh Hilmi. Oke. Tadi ada informasi dari Mak Mori, katanya cuma sampai hari Jumat untuk pendaftarannya. Jadi hari Jumat tuh tinggal berapa hari ya, Teh? Ke Salwa? Hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, 3 hari lagi. 3 hari lagi, teman-teman. Tuh, kata Mak Mori cuma 3 hari. Karena apa? Takut dikeroyok, saya bilang. Ini alumni TikTok marketing takut menghubungi saya. Iya Teh Hilmi, jadi kan ini kita tidak publish ya untuk kelas TikTok marketing ini, karena memang kalau di SBO itu kelasnya harganya 300.000. Nah ini kita khusus untuk komunitas bisnis muslimah aja, itu harganya 50.000. Jadi enaknya tadi betul kata Teh Hilmi bahwa sama Kak Salwa tadi bilang juga enaknya memang per kelompok nih kita ya, misalnya fashion khusus fashion, sehingga nanti ketika bikin contoh-contohnya, kita ada reviewnya segala macam, itu nyambung ya diskusinya gitu. Nyambung berkaitan dengan produknya. Oh, kalau fashion tuh enaknya kayak gini. Nah, nanti teman-teman boleh teman-teman mengajukan misalnya
Kak Yuki, aku mau bawa teman-teman aku nih semuanya ya. Misalnya teman-teman di sini ada yang produsen atau di sini teman-teman ada yang distributor, punya pasukannya 100 orang, itu boleh banget. Nanti Kak, aku mau VIP, aku mau khusus teman-teman aku aja, misalnya gitu kan ya. Itu boleh, per orang cuma 50.000 aja, jadi nggak usah bayar lagi 300.000. Tapi aku minta tolong banget, ini tidak dipublish keluar ya. Jadi hanya bisik-bisik antara kita aja gitu ya. Makanya ini kami tidak publish juga di Facebook atau di Instagram atau dimanapun. Itu khusus untuk yang sudah join komunitas bisnis muslimah. Gitu. Jadi makanya aku cuma bisa kasih waktu 2 hari. Karena nanti untuk Agustus itu kita udah ada beda program lagi gitu, Kak Hilmi sama Kak Salwa. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman manfaatkan kesempatannya gitu ya, karena nggak tahu mungkin nggak akan ada lagi gitu untuk kelompok belajar yang khusus komunitas ini kayak gitu. Kak Salwa itu kayaknya grupnya masih pada dikunci ya. Nanti sama Kak Salwa akan dibuka grupnya. Jadi teman-teman silakan aja langsung ketik nanti di grupnya mau dan nanti akan bikin penasaran buat teman-teman yang nggak hadir malam ini. Apaan sih tiba-tiba mau. Dan ingat, mohon maaf banget, aku cuma bisa kasih waktunya cuma 2 hari, Kamis dan Jumat, karena Sabtu Minggu tim aku harus istirahat, kami libur. Dan juga nanti akan dijawab sama Kak Yuki-nya ya, nggak usah di ping, karena Kak Yuki juga malam ini istirahat. Jadi Kak Yuki akan akses lagi besok pada jam kerja, jam 9 sampai jam 4. Di luar jam 9 sampai jam 4, kami nggak akan jawab pertanyaan teman-teman ya, jadi mohon sabar aja, karena memang yang chatnya juga nanti akan membludak kayak gini. Materinya berapa hari, Kak Hilmi? Nanti ada diskusi juga di grup WA terpisah ya. Betul. Berapa hari, Kak Hilmi, untuk diskusi grup WA-nya? Nah, kalau untuk diskusinya 3 hari ya, Kak Salwa? Yes, untuk diskusinya 3 hari, Kak Hilmi. Nah, nanti jadi bakal ada Zoom lagi untuk materi yang full-nya. Nah, setelah Zoom pasti bakal ada tugas untuk mempraktekkan si materinya. Nah, habis itu nanti ada sesi review, sesi diskusi. Dan betul juga enaknya per kategori. Jadi kalau misalnya teman-teman fashion, jadi saya bisa fokus untuk yang fashion itu harus diapain gitu. Nah, oke juga. Jadi boleh booking ya dari sekarang. Alhamdulillah ini udah masuk banyak banget ke grupnya dan ke admin Yuki. Dapat laporan dari admin Yuki katanya udah hampir ini di PM70 udah 10 orang yang book. Jadi untuk teman-teman bisa segera book sekarang sebelum pendaftarannya kami tutup gitu. Oke. Nah, ini ada yang tanya Kak Salwa kelasnya kapan? Jadi nanti kami akan cek juga dari 2 hari ini berapa banyak grupnya. Jadi nanti kita akan diskusikan grup WA-nya kita akan terpisah, tapi kalau untuk Zoom-nya nanti bisa digabungin ataupun bisa dipisah ya, nanti tergantung dengan jadwalnya. Untuk jadwalnya itu nanti di Agustus buat teman-teman yang VIP yang mau nanti khusus pasukan itu ada yang nanya, boleh nggak kalau bawa pasukan tapi di luar komunitas ini? Boleh banget. Jadi misalnya Kak Ririn punya pasukan 100 orang, nanti VIP mau bikin jadwal sendiri itu boleh. Ya nanti aku mau khusus aku aja ya, nanti tanggal 25 Agustus misalnya kayak itu. Nah, itu boleh, nanti tinggal kami cek dulu dengan jadwal timnya berapa kebagiannya tanggal berapa. Ya, jadi pokoknya kira-kira di Agustus. Nah, teman-teman posting dulu aja di grup mau atau langsung ke admin Yuki silahkan. Tapi mohon maaf kami akan responnya besok ya sayangnya di jam kerja. Biar malam ini tim aku istirahat dulu karena besok pagi juga udah harus beraktivitas lagi melayani teman-teman. Kalau yang VIP juga sama, syaratnya harus 100 orang. Ya, syaratnya harus 100 orang. Kalau snack masuknya ke makanan, kuliner, ya. Oke, dari saya itu aja. Gimana teman-teman? Kalau teman-teman gini, kalau di kami itu kami menggunakan massive marketing ya. Jadi kalau massive marketing itu jadi dari berbagai berbagai sumber, berbagai media itu orang gampang nemuin kita. Nah, itu kita sebut dengan massive marketing. Jadi kita nggak cuma hanya mengoptimasi satu media saja. Di mana banyak orang, disitulah kita buka lapak jualan kan gitu ya teman-teman ya. Iya, betul. Cocok banget kita menggunakan TikTok untuk arahnya adalah viral. Kalau teman-teman lihat Instagramnya SBO itu udah bertahun-tahun, sekarang followernya berapa, Teh Hilmi? 40-an ya? Ya, 40.000. Nah, sedangkan TikTok yang umurnya belum setahun ya, Teh Hilmi ya, udah lebih 90.000 gitu followernya.
Jadi ini keren banget untuk mempercepat proses awareness ya, terutama teman-teman yang brand owner, teman-teman yang distributor, agen reseller itu juga keren banget untuk kita brand awareness sehingga banyak datangin traffic. Cuma memang dari TikTok ini awalnya cold market gitu ya, masih orang-orang yang belum kenal kita. Nanti ketika kita udah treatment dengan baik, nanti lama-lama dia bisa berubah menjadi warm market, lama-lama akan menjadi hot market. Dan alhamdulillah kami udah banyak banget closing dari TikTok ini untuk berbagai produk yang kami jual. Gitu. Ya, betul banget. Teh Hani, setuju banget tuh awalnya TikTok itu benar-benar cloud market gitu. Jadi orang-orang yang nge-follow memang sekali follow itu banyak gitu kan. Misalnya sehari itu langsung nambah 10.000 misalnya. Tapi mereka cold semua. Nah, tapi setelah itu saya belajar dari pengalaman, oh ternyata yang bikin mereka jadi anget gitu ya, yang jadi hot market itu adalah si jenis kontennya. Terus cara nge-treatmentnya. Nanti deh bakal kita bahas di sana ya, di TikTok marketing yang full materi. Biar jangan cuma jadi angka aja gitu. Jadi kalau saya itu bukan cari viewersnya, tapi cari closingannya. Gitu kan, betul ya Teh Hania? Jadi saya harus cari closingannya gitu kalau di TikTok. Nah, nanti bakal belajar deh pokoknya. Jadi hidup kita kan closingan ya nggak sih gitu. Iya. Waktu itu ya Teh Hilmi bikin konten apa ya, itu admin kami itu sampai kewalahan dari satu konten itu menghasilkan 700 chat satu hari. Ya ampun, itu admin yang jawabin chatnya sampai keteteran. Tapi ya satu sisi kepusing, satu sisi alhamdulillah ya itu rezeki ya. Jadi luar biasa kalau emang teman-teman mau seriusin si TikTok ini sangat-sangat bisa untuk strategi brand awareness dan ujung-ujungnya nanti closing itu bisa. Yang penting kita tahu bagaimana pola mainnya, kontennya seperti apa, dan perbanyak praktek sih sebenarnya. Itu juga bagian dari ikhtiarnya kita ya teman-teman ya, belajar tapi nggak praktek ya percuma juga, nggak ada hasilnya. Nah Teh Hilmi ini muridnya udah ribuan orang nih Teh Hilmi ini. Teh Hilmi udah berapa angkatan ya waktu itu ngajar TikTok marketingnya? Lupa, soalnya sebulan juga bisa berapa angkatan kan? Oh banyak banget ya gitu. Ini juga Masya Allah teman-teman antusiasnya luar biasa dan udah malam juga. Terima kasih banyak Teh Hilmi, ini penjelasannya luar biasa nih, detail banget. Apalagi ini baru satu poin aja udah detail banget kayak gini ya. Gimana nanti diperdalam lagi semua materinya. Silakan untuk materi TikTok marketing disudahi. Alhamdulillah, terima kasih Teh Hilmi, luar biasa. Semoga menjadi amal jariahnya Teh Hilmi nih, teman-teman pakai materinya untuk kebaikan, insya Allah menjadi pahalanya Teh Hilmi, dan juga teman-teman yang belajar di sini luar biasa. Aku kasih kesempatan buat teman-teman yang mau diskusi, sedikit aja Teh Salwa ya, mungkin sekitar ini masih ada waktu 7 menit ya, aku kasih waktu 5 menit boleh. Yang mau diskusi mengenai pertanyaan seputar bisnis online. Boleh mengenai apapun yang tidak ada kaitannya sama TikTok, nggak apa-apa. Recordnya ada, Mak Mardiani ya, nanti insya Allah akan dibagikan di grup. Tapi butuh waktu dulu untuk download videonya, lalu nanti supaya teman-teman mudah belajarnya, kami akan upload di YouTube. Ya, jadi nanti teman-teman akan gampang pelajarinya. Tulisan di konten bisa jalan, maksudnya bisa ganti-ganti kayak running text, otak-atik. Nanti itu insya Allah ya, ada ya Teh Hilmi ya. Kalau teknis tentang pembuatan konten videonya, insya Allah nanti akan dijelaskan di kelas lagi, lebih detail. Karena kalau untuk materinya Teh Hilmi itu minimal 3 jam minimal lah ya, itu belum ada sesi tanya jawab macam-macam tuh ya untuk menjelaskan semuanya. Karena kami mau kalau setiap kelasnya kami mau teman-teman mendapatkan semua gitu, bukan cuma kulitnya aja. Makanya butuh benar-benar keseriusan, dan nanti akan ada review-review. Jadi nanti ada perwakilan dari konten teman-teman akan direview nanti di grup untuk diskusikan. Oh kalau gini kurangnya apa? Kalau gini gimana nambahinnya? Gini polesnya apa? Nah itu juga akan ada studi kasus. Nah gitu ya. Ada studi kasus dari yang rajin ngerjain PR nanti akan dipilih. Nah itu akan menjadi studi kasus. Ada yang belum masuk grup katanya. Nah ini dapat link Zoom-nya dari mana ya? Belum masuk grup ya? Kayaknya ada yang curiga nih. Kayaknya tuh ya. Oke. Nah boleh kalau pengen ikut kelasnya, asalkan daftar dulu ya ke komunitas bisnis muslimah. Berarti yang belum masuk grup nanti coba tanya sama temen yang ngasih link Zoom ini ya. Berarti kan dikasih sama temen ya nih, harusnya ini linknya hanya untuk komunitas ya. Ini kayaknya ada yang bocor nih linknya ya. Silakan ya, gimana cara masuk grupnya? Oke, tadi ini saya sambil nge-scroll juga ya di balik chat yang mau banyak yang penasaran hashtag. Oke, tadi saya nggak bahas sama sekali ya. Saya review sedikit aja. Kalau hashtag itu betul berpengaruh, tapi jangan sampai disalahgunakan. Contoh nih ya, ada hashtag tertentu kan yang lagi viral, yang misalnya
kontennya itu apalah, misalnya kontennya joget-joget, terus hashtagnya apa gitu ya. Nah, itu pasti kan nggak relate gitu kan, nggak nyambung sama si kontennya teman-teman. Nah, yang kayak gitu jangan sampai dipakai menurut saya, karena bakal jelek nantinya untuk branding teman-teman. Contoh nih ya, saya produknya hijab, terus saya pakai hashtag yang ada apa ya, unsur negatifnya lah, walaupun memang lagi viral. Nah, nanti ujung-ujungnya ketika orang-orang pengen cari konten hijab, saya tidak akan muncul karena hashtag yang saya gunakan tidak nyambung dengan kontennya. Nah, itu efek buruknya. Jadi kalau saya itu pengen sesuatu yang jangka panjang gitu ya. Kalau misalnya jangka pendek, saya juga bisa gitu kan, bikin konten-konten viral yang apa ya, yang mengundang orang untuk mencaci maki gitu. Nah, itu bisa cepat langsung 1 juta aja followersnya. Tapi kan untuk apa? Nah, itu sama juga kayak penggunaan hashtag, pakainya yang relevan aja gitu. Nanti bakal dibahas juga, kan kalau TikTok itu teksnya sangat terbatas. Jadi penggunaan teks itu untuk caption dan hashtag. Nah, jadi nanti teman-teman bakal ada kebingungan nih. Kalau misalnya captionnya panjang, hashtagnya yang dipakai bakal sedikit. Kalau hashtagnya banyak, berarti captionnya yang sedikit. Nah, nanti kita bakal bahas juga gimana baiknya memaksimalkan itu. Oke, 3 menit lagi, saya bakal scroll ya. Kak Hilmi tadi tanya gimana cara cari admin online. Ini admin maksudnya karyawan ya, Mak ya. Nah, teman-teman yang mau belajar tentang bagaimana cara punya karyawan, nanti ada yang bantuin bagian pemasaran, atau sebenarnya sebelum rekrut nih, sebelum rekrut karyawan itu kita harus tahu dulu si bisnis kita itu harusnya ada tim divisinya apa aja. Nah, nanti masing-masing divisi itu teman-teman harus tahu ini tuh masing-masing ada job desk-nya apa aja, kayak pemasaran. Pemasaran tuh job desk-nya apa aja sih? Kemudian SOP-nya nanti seperti apa, lalu ada KPI-nya seperti apa. Nah, itu kita sebelum rekrut itu harus tahu dulu gitu, Pak. Ya, kemudian bagaimana cara controlling kinerja mereka, lalu sistem gaji, bonus. Nah, itu sebaiknya teman-teman tahu dulu sebelum nanti rekrut karyawan. Nah, yang udah punya buku ini, baru aku kirim ya hari ini ya. Terima kasih teman-teman yang udah pesan buku ini. Hari ini tadi terdata udah ada 734 buku, sudah ada pemiliknya, Kak Hilmi sama Teh Salwa. Jadi mohon maaf, tadi aku cuma bisa kirimnya sebagian. Jadi tadi sampai sore itu, belum sampai sore ternyata Mang JNE-nya udah datang. Jadi akhirnya udah dibawa duluan sebagian sama Mang JNE-nya. Jadi insya Allah teman-teman yang udah beli buku ini, Bisnis Online Autopilot, ini ada buku Cara Rekrut dan Kelola Karyawan Online Shop. Ini insya Allah besok akan dikirim lagi. Ya, besok akan dikirim lagi. Dan teman-teman yang belum kebagian, sampai tanggal 5 Agustus ini masih ada free ongkir. Ya, ini masih ada promo free ongkir se-Indonesia, dan juga masih ada diskon 50%. Jadi mumpung masih diskon ya, daripada nanti beli harga normal, jadi langsung aja bisa ke admin Yuki juga boleh. Ya, bisa ke admin Yuki juga boleh sekalian. Ini masih free ongkir, diskon 50%, tuh bukunya tebal banget ya. Masih ada nggak ada, belinya langsung aja sama Kak Yuki boleh. Ya, Kak Han udah bukunya belum nyampe ya. Nanti mohon maaf ya, aku tadi belum sempat semuanya kita packing, ternyata dari JNE-nya udah datang gitu. Ada tadi sekitar berapa ya? Mungkin di setengahnya lah ya, setengahnya tadi udah sempat terkirim, lebih dari setengahnya. Harganya ini cuma 181.000, bukunya setebel ini, dan ini free ongkir se-Indonesia. Ya, free ongkir se-Indonesia. Nah, ini nanti teman-teman bagaimana karyawan nanti yang bagian Instagram ngapain aja gitu kan ya, bagian penjualan ngapain aja, keuangan ngapain aja, itu ada di sini. Di sini juga ada penentuan gaji, bonus, sama ada peraturan perusahaan. Kemudian kontrak kerja karyawan, itu juga ada di sini. Gitu. Nah, teman-teman yang mau lebih detail lagi, kalau mau belajar marketing, tadi kan dibilang kita sebagai ownernya harus tahu dulu ya, sebelum kita rekrut karyawan pemasarannya ngapain aja. Nah, ayo buka-buka lagi, ayo yang udah ngaku punya buku Mama Jago Jualan, ambil lagi. Jangan cuma dibeli tapi nggak dipelajarin. Mak Eka udah dibaca belum, Mak Eka tuh ya, senyum-senyum tuh, mencurigakan ya. Muka-muka udah beli tapi belum dipelajari ya. Ada Mak Dewi di Bandung tuh ya. Udah dibaca belum buku Mama Jago Jualan? Jadi di buku ini udah ada materi Facebook marketing, Instagram marketing, dan TikTok marketing juga udah ada loh sebenarnya di sini. Dan jangan lupa kalau teman-teman beli buku-buku aku tuh, di dalamnya pas teman-teman buka itu ada kertas selipan, Mak. Ya, nah itu Mbak Alin tuh udah baca ya, setengah EJJ, wow, setengah ya. Mbak Mardiani belum selesai katanya. Nah, kalau untuk buku EJJ ini ada diskon 100.000. Jadi bukunya cuma 198 ya? Apa 89 ya? Aku lupa deh. 189 atau 98 itu ya, nggak nyampe 200.000. Bukunya juga tebal banget. Dan itu Mak ya, kalau ada kertas nyelip di dalamnya jangan dibuang.
Nah, si kertas itu isinya adalah bonus, ada tutorial videonya. Jadi banyak video-video tutorial, teman-teman bisa pelajarin Instagram, Facebook, sama TikTok, itu udah ada tuh video-videonya. Jadi bisa ditonton kapan aja. Oke? Nah, teman-teman yang kalau beli buku ini free ongkir se-Indonesia, kalau belinya 2, jadi juga free ongkir ya. Nah, nanti yang belinya langsung 2 ini, ada kelas Zoom gratis lagi, Teh Hilmi. Jadi kelas Zoom-nya itu strategi masif marketing biar rajin closing. Nah, nanti akan kita bahas selama 3 jam di Zoom gratis. Gimana caranya masif marketing itu gimana sih? Supaya ketika kita jualan itu marketnya udah terbentuk, ngebangun kolam itu seperti apa. Nah, nanti bonus kalau teman-teman order langsung 2-nya. Tapi kalau teman-teman udah punya yang ini ya, yang EJJ udah punya, kemudian hari ini teman-teman order atau besok, itu juga minta aja bonusnya ya. Minta sama CS, kata Makmuri boleh dapat kelas Zoom gratis untuk bonusnya, silahkan. Jadi yang udah punya EJJ, kemudian beli yang ini, boleh nanti bisa dapat Zoom-nya ya. Silakan nanti ke admin Yuki aja, boleh diserbu aja admin Yuki-nya. Mak Helmi sudah baca sampai bab 5. Hai. Ayo yang belum baca dipraktekin ya, jangan sampai nanti udah dibeli nggak dipelajarin, sayang banget. Dan sekali lagi untuk jadwal TikTok-nya nanti akan kami infokan. Jadi nanti yang udah daftar nanti akan masukin ke grup ya teman-teman. Pendaftarannya cuma 2 hari. Nah nanti kan akan kami bagi-bagi nih kelompoknya. Nah jadwalnya nanti akan kami infokan di grup masing-masing ya, sesuai dengan karena pengajar TikTok marketingnya itu cuma Teh Hilmi. Jadi Teh Hilmi akan dibagi-bagi nih dengan beberapa kelas ya. Nanti kita atur jadwalnya supaya teman-teman bisa nanti diskusinya 3 hari itu bisa benar-benar optimal. Jadi ada 1 kali Zoom sama diskusinya 3 hari untuk studi kasus. Ya, dan itu cuma 50.000 aja. Dan ini tolong banget jangan disebarin kemana-mana karena di kelas-kelas sebelumnya itu harganya 300.000 gitu ya. Cuma khusus member komunitas bisnis muslimah ini cuma 50.000 aja. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Selamat istirahat, Ma. Ayo udah jam 9 ya. Mungkin di daerah lain udah jam 10 nih ya. Terima kasih Kak Hilmi, terima kasih Kak Salwa, terima kasih juga teman-teman yang lain. Sebelum udahan kita foto dulu dong. Boleh. Biarin lah ya muka-muka ini lah ya. Nanti kan ada yang mana di protes, aku nggak terciduk sama Mak Muri katanya, nggak ada di Facebooknya Mak Muri. Siapa tahu sekarang beruntung ya. Mbak Naimatul, Mbak Tia, Mbak Reni, Mbak Efrin, Febrina, Mbak Erna, mana wajahmu? Mbak Iin ya, Mbak Pujianti, mana wajahmu? Ayo, aku mau screenshot dulu nih ya. Mau aku ciduk supaya muncul di Facebooknya Mak Muri. Mak Iin geser lagi dikit lagi atau kamu teh mukanya setengah itu. Mbak Erna nih, hitam nih Mbak Erna nih. Oh, masih ngelonin si kecil katanya ya. Oke. Coba. Mana nih? Gimana caranya supaya depannya yang muka semua ya? Ini ada Mbak Naimatul. Ya. Coba bisa nggak? Oh, bisa di-hide ya. Coba. Oke, aku screenshot ya. Izin ya, nanti mukanya nongol ya sebagiannya. Hanya yang terciduk saja ya, 1 halaman aja. Baik, 1, 2, 3. Nah, oke, Teh Salwa silakan kalau mau screenshot lagi. Oke, boleh. Boleh Nih teman-teman. Ya. Screenshot lagi ya. 1, 2, 3. Yay. Oke, sip. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Nanti teman-teman kalau ada ide-ide mau belajar apa lagi ya di pertemuan kita berikutnya, silakan nanti komen aja di grup ya. Nanti aku coba-coba cari materinya, aku coba-coba cocokin juga waktunya. Semoga bisa belajar bareng-bareng lagi. Dari aku itu Teh Salwa, Teh Hilmi, anak-anak aku sudah mulai liar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Sehat semua ya sayang ya. Sehat semua. Yeay, alhamdulillah terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah join kelas Zoom TikTok marketing malam ini. Terima kasih juga untuk Kak Hilmi yang udah isi materinya. Siap-siap untuk teman-teman, mohon maaf belum bisa kami balas nih chat yang udah book ke admin Yuki. Nanti akan kami balas mulai besok dan teman-teman udah bisa
ikut kelasnya di minggu depan gitu. Asalkan bisa 100 orang ya. Jadi teman-teman ayo ajak teman-teman yang ada di komunitasnya. Untuk yang belum masuk komunitas jangan lupa daftar di bit.ly/komunitas bisnis muslimah gitu. Oke, Kak Hilmi ada lagi yang mau disampaikan? Oke, sip. Alhamdulillah terima kasih banyak untuk teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu. Allah mudahkan semua urusannya. Allah tambahkan rizkinya terus. Allah mudahkan bisnisnya juga makin bertambah dan bertumbuh. Udah ada yang nguap-nguap ya. Karena ini udah jam 9:06 kalau di Bandung. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai bertemu di kelas Zoom berikutnya. Nanti kita bakal terus tatap muka nih supaya saling silaturahim walaupun sistemnya online gitu. Jadi untuk teman-teman misalkan Kak Yuni Kak Salwa aku mau materi tentang Facebook marketing atau dari Mbak Rahma, Mbak belajar tentang story Instagram dong atau apa dong. Nah, boleh request ke grup komunitas atau kalau misalkan malu-malu bisa japri ke admin Yuki. Nanti insya Allah jika ada waktunya, betul kata Mamuri, kita bakal adain sesuai dengan kebutuhannya teman-teman materinya mau apa. Jadi jangan sampai teman-teman live atau meninggalkan grup komunitas bisnis muslimah, karena di komunitas bisnis muslimah teman-teman pertama bisa saling networking, kedua kita akan sharing banyak banget materi setiap harinya. Jadi selain Zoom, kita bakal ada materi tertulis setiap harinya, itu teman-teman bisa saling diskusi juga sesama member-member di komunitas yang teman-teman ikuti gitu. Terus yang ketiga bisa saling tukeran nomor nih sesama tim komunitas yang lain gitu teman-teman. Sip, terima kasih banyak untuk tadi mencapai 590 orang yang join kelas Zoom TikTok marketing hari ini. Sekian dari tim komunitas bisnis muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lain di kelas Zoom selanjutnya, teman-teman. Makasih ya. Izin lip. Oke, silakan. Ini masih ada yang waiting room telat. Mohon maaf ya yang waiting room. Aduh, ya ampun. Oke, terima kasih ya, teman-teman. Dadah. Mbak Eti, terima kasih. Terus Mas Muhammad, wah ternyata ini ada dari komunitas para muslimin nih, ikut juga. Mbak Ani, Mbak Nur, terima kasih Mbak Davi Husnita, cantik banget, terima kasih yang udah ikut kelasnya hari ini. Oke, izin aku end langsung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.